Back again with us, masih di dunia kita dan kita masih di kawasan Eastern Market. Dan tadi kita mencium bau makanan nih, lapar banget. Makan yuk, ini ada banyak restoran nih di sini. Enggak, kalau saya sih pengen nunggunya food truck. Food truck. Oh iya, Nggak mau di restoran. Pemirsa belum tahu nih mungkin ya kalau di Oh Washington iya, DC lupa. itu ada banyak food truck alias truk makanan yang sering mangkal untuk menyajikan makan siang bagi warga Washington DC. Betul banget, jadi semakin banyak pilihan ya Vina ya, semakin bingung juga mau makan apa. Tapi ngomong bisnis food truck ini emang semakin menjamur, makanya nggak heran dong kalau misalkan saya kepikiran untuk membuka usaha food truck juga, Ci. Yakin kamu? Mau jadi businesswoman nih kayaknya. Yakin mau bisnis food truck? Kamu harus tahu dulu yakin. untung ruginya kayak gimana. Boleh. Nah, makanya boleh. ada liputan Tips satu saya tahu. ini yang kayaknya berfungsi, berguna untuk Vici dan pemirsa dunia kita. Check this out. Di dalam dapur berjalan yang sempit dan panas ini, Stephen dan asistennya membuat sandwich andalan mereka. Para pelanggan di pusat kota Washington DC sabar mengantri untuk makan siang. Well, this is my favorite truck. It's Cuban sandwiches, so it's really spicy and they're not too expensive and they're really fast. How much? $7. Sudah 20 tahun lebih, Stephen berprofesi sebagai juru masak di sebuah restoran. Started to try opening a brick and mortar, and right around the time the banks crashed and the economy went down, so there's just no money. This is something that I could open on my own. Sekitar 2 tahun lalu, truk Stephen, El Floridano, mulai beroperasi di jalan-jalan. Saat itu hanya ada sekitar 6 food truck di Washington DC. Kini jumlahnya lebih dari 70 dan terus bertambah. Umumnya pemilik adalah wirausahawan yang tertarik masuk ke bisnis ini karena modal awal yang rendah. Tapi ada juga alasan lainnya. It's a new trend in the city, so we keeping up with things. So have to keep up with stuff. So that's why. Banyak truk didekor nyolok sehingga mudah terlihat di lokasi yang penuh gedung perkantoran. Mereka mencoba memenuhi cita rasa warga ibu kota dengan makanan etnis yang sederhana namun diolah serius. I've tried the Thai truck, it's really authentic. The barbecue, I'm from South Carolina, so I like good Southern barbecue. It's really authentic, so I like that each one brings its own taste of something new and their flavors are really delicious. Meningkatnya popularitas food truck membuat khawatir sejumlah restoran di sekitarnya. I don't wish ill on anybody, but it certainly, makes it a little bit harder for everybody when you have that many food trucks in that park over there. Mengoperasikan food truck memang penuh tantangan, seperti kendala cuaca dan seringnya inspeksi dinas kesehatan. Trucks, at a minimum, are required to be inspected twice a year in accordance with the DC Department of Health regulation. We have a health certificate posted from the Department of Health. In addition, on the street, the Metropolitan Police Department is quite frequently inspecting trucks. Kesehatan pelanggan merupakan prioritas utama. Selain itu, yang juga penting adalah mempertahankan hubungan dengan pelanggan melalui Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Food truck memberikan alternatif santapan yang lebih dinamis, yaitu cepat, mudah, dan kaya sentuhan cita rasa etnik. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, salah satu kendala juga nih Vici, kalau parkir di Washington DC itu nggak bisa lama-lama loh. Jadi Iya, ya. bisa kena tilang nanti. Yang ada dari mau jualan, dari mau untung malah jadi buntung. Soalnya ada bayar tiket duluan ya. Kapan balik modalnya? Ya udah deh kalau gitu saya nggak jadi Cancel. food truck deh. Nggak jadi bisnis. Jadi buka restoran aja mendingan. Loh, tetap emang kamu bisa masak bisnis restoran? Nggak juga sih. makanya mau belajar. Oh iya, belajar masak, bener-bener. Nah, salah satu liputan yang mau saya kasih satu ini nih. Ini ada satu restoran yang bisa belajar masak di sini. Tunggu dulu, kalau ke restoran itu harusnya makan, Vin, bukan belajar. Betul nggak pemirsa? Tapi makanya coba simak liputan yang satu ini ya. Chef Satina is making the marinade that we're all going to use. Di dapur restorannya, Gilberto dan ayahnya mengadakan kelas khusus yang mengajarkan murid-murid SMA tentang hidangan khas tanah kelahirannya, Yucatan, di Meksiko Selatan. Cita rasanya khas dengan bumbu tropis dan aneka sitrus. Restoran bernama Chichen Itza yang diambil dari kota kuno suku Maya ini digemari pelanggan dari berbagai latar budaya. We try to show our culture to the world. Selama 20 tahun, Gilberto Senior bekerja sebagai insinyur. Namun sejak 11 tahun terakhir, ia banting setir. Bersama anaknya, ia mendirikan Chichen Itza di Los Angeles. Tak sia-sia, kritikus kuliner menobatkan restoran mereka sebagai salah satu restoran Latin terbaik di Amerika.
Menu Chichen Itza menggabungkan elemen kuliner khas Meksiko seperti tortilla dengan kuliner Meksiko Selatan yang dipengaruhi budaya suku Maya dan imigran Lebanon. Sejak bermukim di Yucatan sabat lalu, imigran Lebanon membawa makanan khas mereka seperti kibis, perkedel dari daging, gandum bulgur, rempah, dan daun mint. Para pedagang Belanda membawa keju edam yang kini menjadi makanan sehari-hari di Yucatan. Selain itu, masakan Yucatan juga banyak menggunakan bungkus dari daun pisang, seperti hidangan daging cochinita pibil. Imigran Meksiko dikenal dengan kekerabatan dan rasa kekeluargaan yang kadang melintasi batas negara. Gilberto Junior besar di Meksiko dan Amerika. So I really got to experience the culture, the food, and really get was very involved with our family, and obviously anything that involves family with us involved cooking. Resep-resep keluarga Cetina diterbitkan dalam buku berjudul Sabores Yucatecos atau Cita Rasa Yucatan. Mayoritas resep berasal dari nenek Gilberto dan belum pernah ditulis sebelumnya. Menurut penulisnya, Catherine, walaupun semenanjung Yucatan merupakan bagian dari Meksiko, wilayah ini terisolasi setelah penjajahan Spanyol 500 tahun lalu. It was one of the last areas to be conquered, and so it's always maintained a bit of independence. Hence, its food is very different as well. Di luar kelas khusus ini, keluarga Cetina juga selalu berbagi budaya lewat makanan dengan para tetangga mereka. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Kamu menyamakan saya dengan anak SMA tadi yang baru belajar masak. Memang saya awet muda sekali sih pemirsa. Kalau Vici bukan awet muda, ini awet GR-nya. Tapi yang jelas saya awet kok sama pemirsa dunia kita. Karena habis ini kita akan kembali lagi. Kami akan balik lagi untuk membacakan email atau misalnya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Jadi jangan kemana, stick around ya.